Hai, selamat siang menjelang sore. Iya, Apa kabarnya? Pak Pendeta. Baik, baik, alhamdulillah. Ini Sudah lama habis jogging, sorry. Sudah lama tidak ketemu nih. Sudah lama. Iya, udah lama kali pun. Oke. Gimana Yang perkembangan pengetahuan Pak Pendeta terkait Bible? Ada peningkatan atau masih begitu-begitu aja? Kalau dengan peningkat dengan apa ya? Dengan level yang kemarin itu semua tidak bisa kalahkan saya, apalagi dengan level yang sekarang. Oh, Masya Allah. Luar biasa berarti. Berarti saya harus update juga materi saya gitu kan ya? Boleh nggak? Iya, harus update materi, jangan yang materi-materi lama. Oke, baik. Jadi saya mulai bernarasi. Pertama agama Yahudi, kemudian agama Nasrani, kemudian antara Yahudi dan Nasrani muncul Kristen, lalu terakhir ada Islam kan gitu. Nah, kalau saya membawa rujukan Al-Quran, sudah pasti Anda akan jadi sasaran tembak Al-Quran karena disebutkan sebagai orang kafir kan gitu. Saya tidak mau itu. Saya mau di pihak Anda. Jadi acuannya adalah Bible meneropong kepada Quran. Jangan Al-Quran meneropong ke Bible. Itu terlalu berat bagi Anda nanti. Jadi cukup Bible meneropong ke Al-Quran, meneropong kepada Nabi Muhammad, meneropong kepada Islam. Saya mengambil data ketika Yesus mengajar di tengah-tengah muridnya di Bukit Zaitun. Ketika murid-muridnya datang, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Kan gitu. Lalu Yesus menjawab, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, "Akulah Kristus." Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya kepada Pak Pendeta yang ilmunya sudah tinggi, apakah nubuat Yesus ini berhasil? Berhasilkah penyesat memakai nama Kristus, Yesus, menyesatkan banyak orang? Oke. Apakah nubuat Yesus ini terjadi? Banyak orang yang disesatkan oleh penyesat dengan memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Silakan. Jadi penyesat yang atau menyesatkan yang Anda maksudkan dari Matius pasal 24 ya? Iya betul. Oke, kalau begitu saya bacakan saja ya narasinya seperti apa, supaya kemudian yang bawah juga bisa mengerti dan memahami. Nanti Bang Suma, nanti kalau saya selesai jawab pertanyaan Bang Suma, izinkan saya juga bertanya kepada Bang Suma. Boleh? Boleh. Iya kan, karena selama ini kan kalau kita debatkan Bang Suma yang bertanya kepada kami kan, izinkanlah kami juga bertanya kepada Bang Suma ya. Izinkanlah kami. Boleh ya? Iya. Silakan. Tim terkait dengan tema kan? Pemberitaan. Ya saya bacakan dari Matius 24 ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ini yang Anda maksudkan ayatnya? Yes. Ya. Jadi pertanyaan Anda adalah, apakah nubuat ini akan berhasil? Begitu? Iya, apakah nubuatan ini berhasil? Apakah iblis penyesat berhasil menyesatkan banyak orang sesuai dengan nubuatan Yesus tersebut?
Iya. Jadi Yesus mengatakan bahwa akan banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, jadi yang dimaksudkan oleh Kristus di sini kan Mesias palsu. Kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Mesias. Dan kalau Mesias itu sudah datang, ya, yakni Yesus Kristus. Kemudian ada lagi yang datang kemudian mengaku sebagai Mesias. Maka tentu saja mereka adalah Mesias palsu. Dan kalau kita lihat dari konteks ini, pertanyaan saya, ya. Jadi kalau Anda bertanya apakah itu berhasil, kalau saya lihat dari sudut pandang Alkitab atau Kristen itu sendiri, itu tidak berhasil loh. Kenapa? Karena orang Kristen sudah percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Yesus pembohong. Berarti Yesus pembohong. Dia mengatakan akan datang banyak penyesat memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya. Itu nubuat. Anda mengatakan tidak berhasil, berarti Yesus itu pembohong berarti. Jadi saya mengatakan tidak berhasil dan bilang banyak orang akan disesatkan. Ya, tetapi bukan orang percaya yang disesatkan kan? Ya, jelas dong. Tunggu dulu. Iya, tunggu dulu. Kan Yesus berkata kepada Bani Israel, orang Yahudi nih, bukan kepada Kristen. Kristen kan ini orang di luar. Yesus berkata kepada muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berhasilkah penyesat ini menyesatkan banyak orang, di mana penyesat ini menggunakan nama Yesus Kristus sebagai alat untuk menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Kalau tidak berhasil, Yesus pembohong. Kalau berhasil, mana orang banyak yang menggunakan nama Kristus Yesus untuk menyesatkan banyak orang itu? Silakan. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa banyak orang yang akan mengaku Mesias dan menyesatkan banyak orang, itu pasti akan terjadi. Karena Yesus akan atau sudah terjadi? Ya bentar dulu, saya selesaikan dulu. Artinya akan atau sudah terjadi? Ya, bentar dulu ya, saya Oleng Pak Pendeta, oleng. Katanya ilmu sudah di atas. Kok masih? Ini sabar dulu Bang Suma. Kalau saya sudah menjawab, sudah terjadi atau belum terjadi? Ini kan nubuatan. Nubuat yang terjadi, sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang akan terjadi. Kalau nubuatan, terjadinya itu datang kepada murid yang berbicara kepada dia di Bukit Zaitun. Iya, oke. Nah, ternyata pengetahuan masih terupdate. Dulu, Anda bisa memberikan komentar kalau saya sudah selesai menjawab. Iya, makanya jangan ngawur. Tenang aja. Silakan. Artinya kalau saya selesai menjawab, nanti Bang Suma juga bisa memberikan tanggapan. Kalau menurut Bang Suma itu ngawur, Bang Suma tunjukkan ngawurnya di mana kan? Tapi paling tidak izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan. Oke. Ya. Oke. Saya katakan ngawurnya dulu. Anda mengatakan tidak terjadi, sekarang Anda katakan akan terjadi. Itu ngawur. Berarti Anda masih perlu belajar dari Bang Suma tentang Bible, Pendeta. Masih ilmu masih nihil. Sabar dulu Bang Suma. Pengetahuan masih kayak dulu. Sudah memberikan komentar, sementara saya belum menyelesaikan saya punya tanggapan, sanggahan. Maka itu menunjukkan kebotolan Bang Suma. Enggak, saya melihat narasi Anda itu masih cetek banget. Sabar dulu. Masih cetek, pengetahuan tentang Bible masih nihil. Selesaikan saya ngomong, baru Bang Suma ngomong. Ya, saya bacakan ya. Selesaikan dulu saya ngomong, baru Bang Suma ngomong. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Jadi ini merupakan nubuatan yang Yesus sampaikan kepada murid-murid.
Dan nubuatan ini itu bisa terjadi kepada murid-muridnya atau bahkan bisa terjadi kepada orang Kristen pada angkatan yang berikutnya. Kenapa? Karena kalau misalkan ya ayat Alkitab ini hanya untuk murid-muridnya di waktu itu dan tidak juga dimaksudkan untuk orang Kristen di zaman sekarang, maka ayat ini tidak akan pernah ada bagi orang Kristen. Justru karena ayat ini tertulis dan menjadi peringatan bagi murid-muridnya, ini pun sekaligus menjadi peringatan bagi orang percaya di waktu yang sekarang. Karena firman Tuhan yang tertulis di sini, Bang Suma, itu bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi untuk seluruh orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan. Kan kalau Anda sudah mendengar begitu, dulu Bang Suma, sabar dulu Bang Suma, ya jangan resah dan gelisah, sabar dulu, izinkan saya selesai menyampaikan. Geli saya mendengarkan argumentasi. Anda itu tidak percaya diri kelihatannya. Argumentasi Anda itu geli. Anda tidak percaya diri. Enggak, itu argumentasi Anda itu apa? Anda Kristen angkatan pertama dan Kristen berikutnya. Emang Yesus muridnya Kristen? Hah? Hubungannya Yesus dengan Kristen? Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Coba dengar apa kata dia. Ya, hubungannya Yesus dengan Kristen coba. Coba dia bilang begini tadi. Coba dengar apa kata Suma tadi. Suma bilang begini. Angkatan pertama kok Kristen. Ya, dengar ya. Suma bilang tadi begini. Angkatan pertama Kristen angkatan pertama. Kemudian dia bilang, apakah Yesus adalah murid Kristen? Kristen angkatan pertama itu muridnya Paulus. Astagfirullahaladzim. Lucu Anda ini. Yesus itu pengikutnya semua orang Yahudi. Kamu itu tidak percaya diri dengan alasan murid Yesus angkatan pertama orang Yahudi. Alkitab ini, Kristen itu pengikut Paulus. Alkitab ini bukan hanya murid-muridnya. Alkitab ini untuk seluruh orang Kristen, bukan hanya untuk murid-muridnya. Bible itu bukan. Kalau kamu dapat membuktikan bahwa saya nggak usah di-mute dong. Jangan ketakut. Saya tidak takut. Nah, jangan ketakutan. Kok sudah main mute? Aja saya. Terus kenapa main mute? Kenapa main mute? Sekarang kamu kasih tanggapan saya. Tanggapan saya. Silakan tanggapi saya. Kalau kamu saya tanggapi. Silakan. Ya, jadi gini. Pastor Dede ini ilmu pengetahuan tentang Bible masih sangat nihil sekali. Dia nggak ngerti apa-apa tentang Bible. Yesus berkata, dengar. Yesus berkata kepada muridnya di Bukit Zaitun ketika Yesus didatangi oleh Yahudi, bukan Kristen. Yahudi itu pemakan babi, tidak bersunat, penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Beda dengan orang Yahudi. Kristen itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Itu dulu. Kemudian ketika orang Yahudi ini bertanya kepada Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus berkata kepada orang yang bertanya, "Waspadalah agar kamu itu adalah orang Yahudi, murid Yesus, bukan Kristen. Kamu agar jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku." Berarti yang datang itu adalah orang-orang di luar kelompok orang Yahudi. Orang yang di luar Yahudi yang datang kepada orang-orang Yahudi memakai nama Yesus itu bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang Islam. Yang datang kepada murid Yesus ngaku-ngaku murid Yesus hanya Kristen, non-Yahudi. Jadi penyesat itu memakai nama Yesus padahal mereka bukan pengikut Yesus. Pertanyaan saya ulang. Anda tadi mengatakan tidak terjadi. Setelah itu Anda sadar, sedikit agak sadar, belum terjadi. Itulah bukti bahwa ilmu pengetahuan Anda tentang Bible nihil. Pertanyaan saya jelas.
Apakah nubuatan Yesus itu benar-benar tergenapi? Penyesat itu datang kepada murid-murid Yesus, memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Atau tidak terjadi? Kalau tidak terjadi, maka Yesus pembohong. Nubuatannya gagal. Tapi kalau terjadi, siapa di luar Yahudi yang datang kepada murid Yesus, mengaku-ngaku murid Yesus, memakai nama Yesus, tapi tujuannya menyesatkan banyak orang? Gak paham juga. Oke, sekarang Perlu saya ulang lagi. Sekarang saya. Boleh ya? Oke. Nah, jadi waktu kamu ngomong, saya diam ya. Saya tidak menggunakan efek suara apapun, bahkan saya tidak menertawakan narasi yang kamu bawa. Jadi kalau saya ngomong pun, jangan pakai efek suara apapun, kecuali kalau kamu yang ngomong ya. Jadi kamu jangan takut dengan narasi saya, karena narasi kamu itu narasi receh cuma ya. Sekarang saya ya, giliran saya. Orang bodoh yang sombong. Kalau kamu ngomong saya diam. Kalau saya. Oh sorry, saya terlalu jujur memang kadang. Sorry. Saya memang terlalu jujur memang. Biasanya orang begini tidak percaya diri dengan narasi. Silakan. Ya, silakan. Diam. Ya. Jangan kamu banyak mulut di situ. Kamu diam. Sekarang saya mau ngomong. Ya, jadi saya kan katakan tadi bahwa ketika Yesus menyampaikan nubuatan tersebut, nubuatan itu kan adalah sesuatu yang belum terjadi, tapi akan terjadi. Dan ketika Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya, ketika itu juga termasuk adalah peringatan yang disampaikan kepada setiap kami juga. Iya kan? Jadi Yesus mengatakan akan ada orang-orang yang mengaku Mesias. Dan bukankah hal ini juga sementara terjadi? Ya, di Korea sana ada seorang perempuan yang mengaku Mesias. Dan dia menyesatkan banyak orang. Itu merupakan bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Nah, kalau kamu memberikan sebuah bantahan yang terlahir dari kecerdasan ya, bukan cuma dari omon-omon doang ya. Kalau bantahan dari omon-omon doang, nenek-nenek juga bisa semua. Jadi kalau Anda memberikan sebuah bantahan yang terlahir dari sebuah kecerdasan, maka Anda harus membantah saya bahwa saya mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu bukan hanya untuk murid-muridnya di waktu itu, tetapi juga untuk orang-orang Kristen di zaman sekarang. Begitu Suma. Dan saya harap ketika Anda memberikan bantah yang itu, jangan Anda pakai jurus kutu loncat seperti biasa kelakuan kau. Silakan. Mana jawabanmu mana? Mana? Itu dia jawaban saya. Jawabanmu mana? Itu jawaban saya. Apa itu? Itu jawaban Pertanyaan saya, dengarkan. Berhasil tidak penyesat datang kepada murid Yesus, memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang? Iya. Jadi murid yang Anda maksudkan apakah hanya murid di situ atau semua murid Kristus di seluruh dunia? Muridnya yang ada pada saat itu yang bertanya di situ. Tadi saya katakan bahwa murid Yesus itu bukan cuma yang mendengar ucapannya, semua orang yang enggak, saya enggak peduli. Saya tidak peduli dengan murid yang lain. Pertanyaan saya, murid yang saat itu. Pertanyaan saya, murid yang bertanya saat itu. Dengarkan. Pertanyaan saya, berhasilkah penyesat mendatangi murid Yesus yang bertanya kepada Yesus itu, kemudian memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Oke, Anda bisa bilang begitu kalau misalkan perkataan Yesus itu hanya untuk murid-muridnya di waktu itu. Tetapi kan saya bertanya tentang muridnya. Kenapa Anda membawa kemana-mana? Dan narasi saya itu sangat jelas bahwa firman Tuhan yang tercatat di dalam Matius pasal 5 ayat 24.
itu bukan hanya disampaikan kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada seluruh orang Kristen yang membaca ayat itu, sehingga kami di waktu yang sekarang. Kenapa jadi Kristen ke bawah-bawah, Tuyul? Kenapa Kristen ke bawah-bawah? Muncul kemudian. Kenapa Kristen ke bawah-bawah? Kenapa Kristen ke bawah-bawah? Kenapa? Kristen pengikut Kristus. Nenekmu kiper. Kristen itu pengikut Kristus. Oke, Kristus yang keluar dari kubur. Itu oknum yang berbeda. Yang saya tanya sekarang ini, kamu dapat yang saya tanya itu bukan Kristen. Baru itu nenek yang saya tanya itu bukan Kristen. Ayo, sekarang bukan itu yang saya tanya. Kalau Kristen bukan itu yang saya tanya. Buktikan kalau Kristen bukan itu yang saya tanya. Ayo, sekarang kamu buktikan. Oke. Bukan itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya muridnya Yesus. Muridnya Yesus yang kutanya, muridnya Yesus, Dek. Muridnya Yesus yang bertanya kepada Yesus. Bukan kau yang kutanya, Tuyul. Bukan kau yang kutanya. Murid yang datang. Semua orang Kristen itu, nenek kiper, itu murid Kristus. Semua murid yang datang kepada Kristus itu murid Kristus, nenek kiper. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kamu bertanya hadir di Bukit Zaitun pada saat itu? Ya, saya katakan kan nubuatan itu bukan hanya untuk murid-murid, tapi kepada kami. Saya tanya, apakah kamu hadir? Apakah kamu hadir di Bukit Zaitun? Bukan hanya untuk mereka, ayat itu juga untuk kami. Saya tanya, yang hadir di Bukit Zaitun terjadi nggak pada mereka? Itu bukan pertanyaan yang tepat, karena ayat itu bukan hanya untuk murid Kristus, itu juga untuk kami. Saya bertanya tentang murid yang bertanya di situ waktu itu. Saya sudah bilang bahwa perkataan itu bukan hanya untuk mereka. Kalau perkataan itu hanya untuk mereka, terserah kamu. Tapi bukan itu yang saya tanya. Saya bertanya tentang murid yang ada pada saat itu. Yang saya tanya murid yang ada pada saat itu. Saya bilang bahwa ayat itu bukan hanya untuk murid di saat itu untuk semua. Iya, silakan aja. Yang saya tanya murid yang di situ. Saya bilang ayat yang saya tanya murid yang ada di situ. Saya bilang yang saya tanya murid yang ada di situ. Saya bilang ayat itu bukan hanya untuk murid yang ada di situ. Ya terserah. Yang saya tanya bukan murid setelahnya. Yang saya tanya bukan Kristen yang ada sekarang. Yang saya tanya murid yang ada di Bukit Zaitun. Yang saya tanya itu murid yang ada di Bukit Zaitun yang bertanya kepada Yesus itu. Pertanyaan saya, apakah murid-murid yang ada di situ? Kalau hanya tapi yang saya tanyakan bukan murid-murid yang muncul belakangan. Bukan yang saya tanya bukan murid yang datang belakangan, bosku. Yang kutanya murid yang sedang bertanya itu. Ketika di Bukit Zaitun. Boleh nggak saya bernarasi dulu? Ayat itu juga buat saya bernarasi dulu. Ya, saya bernarasi dulu ya. Oke, jadi begini saudara pastor Dede Dula. Saya tidak tanya tentang Kristen yang muncul hari ini. Kalau nanti misalnya saudara mau mengatakan itu termasuk kami, oke, silakan aja. Tapi Bung, yang saya tanya orang yang sedang bertanya kepada Yesus pada saat itu. Di situ ada Petrus, ada Yohanes, ada Andreas, ada Nikodemus, murid-muridnya 12 orang itu, 11 orang itu. Ketika Yesus didatangi secara sendiri di Bukit Zaitun, ditanya oleh mereka ini, orang yang hidup di abad pertama itu, Guru, apa tanda kedatanganmu? Terus Yesus menjawab kepada mereka, waspadalah agar kalian di situ yang bertanya waktu itu. Nah, yang saya pertanyakan adalah, berhasilkah penyesat iblis datang kepada murid-murid yang ada di Bukit Zaitun itu? Di
mendatangi murid tersebut, memakai nama Yesus Kristus, menyesatkan banyak orang. Itu pertanyaan saya. Apakah penyesat itu berhasil mendatangi murid-murid Yesus pada saat itu dengan memakai nama Yesus Kristus? Berhasil atau tidak? Dan menyesatkan banyak orang. Gitu. Sekarang saya jawab, sampai sini paham? Sampai sini paham? Oke, saya jawab. Oke, silakan. Jadi yang pasti Nanda pengumuman tidak bisa bantah ya bahwa orang Kristen zaman sekarang juga pengikut Kristus. Nah sekarang nanti saya jelaskan itu. Saya akan buktikan kalau Kristen itu bukan pengikut anak Maria. Nanti saya jelaskan itu. Nanti saya jelaskan. Gampang itu, gampang itu. Itu bidang saya. Oke. Nah sekarang Anda buktikan aja, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus datang kepada murid yang ada di Bukit Zaitun itu, berhasil atau tidak? Ya, sekarang kamu pegangan di situ ya. Iya, ini saya pegangan nih, pegangan. Pegangan takut. Jadi Mesias itu artinya apa? Orang yang diurapi Tuhan. Oke, sudah cukup. Sekarang saya akan ya, kita akan melihat sejarah, saudara-saudara ya. Oke, sekarang kita lihat catatan sejarah. Catatan sejarah setelah Yesus naik ke surga. Abad pertama 1-2 Masehi, sama gereja mula-mula, beberapa nama penting dicatat oleh sejarah Yahudi dan Romawi. Yang pertama Teudas, sekitar tahun 44 Masehi, disebut oleh sejarawan Flavius Josephus dan Kisah Rasul pasal 5 ayat 36, mengaku bisa membelah sungai Yordan seperti Musa dan mengajak banyak mengikuti, tetapi akhirnya dibunuh. Ini mengaku sebagai Mesias loh. Nanti Suma, Anda bisa kejar sendiri ya pernyataan ini. Oke, silakan Anda kejar ini sebelum saya menyebutkan nama-nama yang lainnya di sini yang sudah terdaftar di sini. Kenapa? Karena sekalipun saya memberikan data yang terlalu banyak di sini, Anda sendiri pasti tidak akan pernah memahami itu ya. Oke, sekarang Theodus tahun 44 Masehi. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Silakan. Orang yang Anda sebutkan itu tidak ada hadir di Bukit Zaitun. Yang saya tanya apa? Yang saya tanya, berhasil tidak penyesat? Berhasil tidak penyesat? Berhasil tidak penyesat? Jadi maksud kamu Mesias itu memakai nama Yesus? Tunggu, jawab dulu. Pertanyaan saya apa? Tunggu. Jadi maksud kamu Mesias itu harus muncul di Bukit Zaitun, begitu? Bukan. Pertanyaan saya, berhasil tidak Kristus palsu datang? Aduh. Lah kan pertanyaan saya kepada orang-orang yang bertanya di Bukit Zaitun. Kata jawaban Yesus kepada mereka yang bertanya di Bukit Zaitun itu, waspadalah agar kalian yang ada di Bukit Zaitun ini jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis penyesat itu mendatangi murid-murid yang hadir di Bukit Zaitun itu memakai nama Yesus Kristus dan mereka menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Iya. Kan bilang ada Mesias yang akan Mesias itu. Ya, saya jawab dulu ya, Bang Sumaya. Maka saya apa pertanyaan saya kok jadi kayak gitu? Kenapa kamu rubah pertanyaan saya? Sabar. Saya kok dirubah? Kenapa pertanyaan saya kamu rubah? Kenapa kamu rubah pertanyaan saya? Sabar saya jawab. Apa pertanyaan saya? Pertanyaan saya apa? Berhasil mendatangi murid yang ada di Bukit Zaitun, memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Oke, sekarang saya jawab. Ya. Apa pertanyaan saya? Saya jawab. Bentar, kamu diam. Oke. Diam. Bayangkan, Suma bilang, berhasilkah Mesias itu datang di Bukit Zaitun? Ini kalau saya gali dari ayat yang dia bawa, ini merupakan narasi yang benar-benar terlalu botol ini ya.
penyesatnya datang ke Bukit Zaitun? Lah kamu ngomong tadi. Mendatangi. Berhasil tidak penyesat itu datang kepada murid-murid yang hadir di Bukit Zaitun pada saat itu, memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang gitu loh. Makanya Aduh, ya. Tadi semua. Waktu saya bilang tadi Tedeus itu di tahun 44 Masehi, kira-kira itu di tahun mana? Tahun berapa itu? Pertanyaan saya, Bung. Pertanyaan saya. Kamu cuma. Aduh, kasihan sekali semua ini ya. Saya pikir ada peningkatan ya. Tedeus itu mengaku sebagai Mesias. Dia datang pada tahun 44 Masehi. 44 Masehi adalah masa di mana murid-murid Yesus itu masih hidup kebanyakan. Ya. Pakai jurus tipu-tipu nih si Suma ini ya. Aduh. Kita coba naikkan yang lain. Ya, kalian tidak kasihan gak kalau melihat Suma seperti itu, ya kan? Dibilang adakah? Ini saya punya live di report melulu ya, karena saya berhadapan dengan suhunya. Ini tinggal 10 menit saya bisa live karena dapat laporan. Tapi saya mau, sebelum saya ending live, saya mau bilang, Suma bilang kan orang-orang yang mendengar Yesus ngomong di Bukit Zaitun. Nah, saya tunjukkan tadi Tadeus itu tahun 44 Masehi loh. Itu artinya murid-murid Yesus masih hidup pada waktu itu. Jadi aduh, kasihan sekali. Nanti saya mau upload video ini, barangkali bisa rame ya. Oke ya, thank you ya. Ini saya kena pelanggaran, nggak tahu ini kenapa ini ya, dilapori nih. Oke. Ya, kalau Anda membaca itu secara letter-let, tidak tidak menerima apa sampaikan, suka-suka kau lah letter-let. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burunda, Papa Talampu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Suma yang baik, jumpa lagi Bang 2 hari yang lalu. Sehat lah Bangku? Iya, sehat-sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Kenapa turun atau diturunkan? Dikik. Habis itu dia rungkatin. Siapa Bang? Kristen semakin dari. Ini pendeta Pastor Dede. Nah, itulah nggak fair namanya. Makanya aku Bang nggak masuk ke situ, nggak mau ke Kristen. Kenapa terlalu? Bagusan. Jadi kalau saya boleh sedikit memberikan narasi Gurunda. Teman ini Pastor Dede tadi ini tidak mengerti dan memahami itu daripada teks daripada pertanyaan Gurunda. Itu kan jelas. Artinya kalau saya melihatnya, murid yang ada disampaikan sama Yesus itu bukan harus ada di Bukit Zaitun. Tapi mungkin setelah pulang di rumahnya, didatangilah orang-orang ini. Itu kan konteks pertanyaan Gurunda kan? Iya, nah, betul sekali. Bukan datang artinya penyesat datang ke Bukit Zaitun, ngapain ke sana? Orang sudah tidak ada orang di situ kok. Iya, betul Bang, betul. Yang logikanya begitu. Kalau saya mana dia nggak tahu jalannya di dunia, dia mau mencari di sana Bang. Padahal Tuhan ada di sekitar dia loh, gitu Bang. Yang tidak percaya Tuhan. Dia seakan-akan itu bahwa contoh diambil tadi siapa yang datang tahun 40 itu? Cornelius. Dan itu sebenarnya termasuk bagian daripada itu. Berarti apa yang Gurunda narasikan sebenarnya sudah berhasil. Karena dikatakan mereka akan menyesatkan. Kata mereka itu berarti Kristus palsunya banyak. Iya. Betul di situ mereka tidak bisa memahami konteks. Janganlah kita sujud menyembah pertanyaan itu arahnya kemana. Bang Peta. Di Lukas 22 ayat 39 tertulis, lalu pergilah Yesus ke luar kota dan sebagaimana biasa menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga ikut mengikuti dia. Kok dibilang enggak? Dalilnya ada Bang. Bang
Kuriana, Bang Kuriara, itu kan tes pertanyaan tadi Gurunda di sebelah, di anunya, roomnya Pastor Dede. Kan pertanyaan Gurunda begini, sebentar. Pertanyaan Gurunda kan begini, apakah berhasil gak Kristus Palu penyesat itu mempengaruhi ke-11 muridnya ini? Kan itu pertanyaannya Gurunda ya? Iya. Nah, berhasil ke penyesat. Dede, ya berhasil. Itu dia tidak datang ke situ. Memang bukan datang di situ, tapi setelah saya pulang kan saya nanya nih sama Gurunda. Apa tanda-tandanya Gurunda? Waktu disampaikan ke rumah saya. Setelah saya pergi di tempat lain, datanglah penyesat itu menyampaikan, mempengaruhi saya. Kan begitu tujuannya Gurunda kan? Bukan datang ke saya tuh ngapain ke Bukit Situ, orang sudah nggak ada di situ. Itu kan ini yang kunci abang bilang nggak ada di situ. Ini dalilnya ada. Sebelum Yesus naik ke sorga di kaul malaikat, ada Lukas 22 ayat 9, baca dulu. Kok nggak ada di situ? Konteksnya nggak nyambung. Selesai. Nggak nyambung. Gini, saya kasih ke analogi aja nih. Kita ketemu di suatu tempat, Atalala itu di Jakarta nih, ya toh? Saya sampaikan ke Pak Kuriana, mengatakan seperti ini, hati-hati Kuriana, ya, itu akan datang nanti orang yang mempengaruhi kamu memakai nama saya, gitu. Setelah kita sampaikan, kita bubar. Nah, tiba-tiba ada orang yang datang di tempatnya Atalala semuanya di Surabaya, mendatangi saudara mengatakan seperti itu, bahwa saya ini Yesus, saya bisa menyembuhkan begini. Itulah yang dimaksud Gurunda. Bukan ke Paulus lah, langsung masa putar-putar. Paulus bilang aja lah, saya udah dapat poin. Saya gak mengatakan Paulus lah ini. Aran abang itu nggak usah malu-malu. Itu saya tahu ke Paulus. Oke. Saya bukan pendebat ya. Saya cuma mencoba tadi membaca arah pertanyaan daripada Gurunda dan dijawab liter. Silakan Gurunda, lanjut. Silakan sama Gurunda, silakan. Iya, jadi saya tadi ke atas kan mempertanyakan beberapa saat yang lalu kan saya siksa dia dengan materi-materi diskusi. Saya tanya, apakah pastor materi keilmuannya itu sudah terupdate pengetahuannya? Katanya iya, justru kamu sekarang yang ketinggalan. Saya ingin dialognya itu ilmiah. Saya tidak ingin menjatuhkan Kristen dengan menggunakan data Al-Quran. Karena kalau Al-Quran kan jelas sekali tuh, langsung nendang dia. Langsung dikatakan orang Kristen itu sebagai orang kafir kan gitu. Tapi saya tidak ingin satu arah. Saya menginginkan Bible juga meneropong kepada nabiku, Nabi Muhammad. Bible meneropong kepada Tuhanku dan juga kepada agamaku. Maka supaya dia diuntungkan, saya ambil teropongnya itu alat dari dia, yaitu dari Bible. Di mana Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya itu ruang lingkupnya kepada Islam juga. Apakah penyesat itu datang kepada Islam atau penyesat itu datang kepada Kristen? Maka muncul pertanyaan, berhasil tidak penyesat itu memakai nama Yesus dan mengatakan akulah Kristus untuk menyesatkan orang-orang yang datang di Bukit Zaitun pada saat itu, menyesatkan banyak orang? Itu pertanyaan saya. Pastor Dede mengatakan tidak berhasil. Saya timpali, kalau tidak berhasil berarti Yesus itu pembohong, karena dia mengatakan itu nubuat. Nubuatan itu terjadi. Harus ada penyesat yang datang kepada muridnya, memakai namanya dan berkata akulah Kristus. Kalau berhasil, maka mana penyesat itu? Orang-orang yang disesatkan dengan menggunakan kata atau gelar Kristus. Mana orang itu? Nah, kelabakan dia. Karena satu-satunya di atas muka bumi ini pengikut Kristus hanya Kristen. Jadinya dia loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Panik. Akhirnya saya di-kick. Karena malu dikatain 4.000 orang lebih di bawah, typing di bawah, dia langsung rungkatkan komalnya sendiri. Karena malu. Pada pertanyaan saya sederhana, berhasil tidak penyesat ini yang adalah iblis memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus, menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak?
Pertama dikatakan tidak berhasil, kedua setelah kepepet dia bilang nanti berhasil, nanti. Tapi belum sekarang, nanti katanya. Dia penyesat itu akan datang kepada kami Kristen. Kan lawak-lawak jadinya. Itu makanya aku bilang, apakah pengetahuan Anda sudah bertambah? Nggak kayak dulu. Kalau kayak dulu kupermalukan lagi nanti. Oh sudah, justru Bang Suma sekarang ini yang ilmunya di bawah. Oke, kita uji kalau begitu. Ya ternyata lebih parah dari yang dulu. Silakan, mungkin ada tanggapan dari teman-teman Muslim juga, silakan. Ya, Bang Kuiara, silakan tanggapi. Ya Bang, kalau Bang Juma tadi waktu live saya nggak ikut saya, cuman saya bilang tadi Bang Juma kemarin 2 hari lalu kami ngobrol, cuman perkara itu saya nggak bisa pahamin. Yang saya berikan narasi sedikit kan, dia bilang tadi di Bukit Zaitun nggak ada orang, tapi saya kasih dalil kan, perkara telah selesai, betul, setelah udah naik ke surga, ya mereka pulang bersuka cita, itu aja. Lanjut host. Kan begini Bang Kuryana, itu kan Yesus lagi di Bukit Zaitun. Izin Bang Peta. Tolong dibaca, jangan ikut-ikutan nggak bisa baca. Ya baca nama saya, bukan itu. Kuiara Soleh, mohon maaf. Iya. Siap. Jadi tadi itu kan kata di ayat itu kan, Yesus kan lagi di Bukit Zaitun tuh. Datanglah ke-11 muridnya itu, bertanya tanda-tanda itu yang dibilang tadi. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah, akan ada datang banyak penyesat dan memakai namaku. Itu disampaikan kepada muridnya yang hadir dan bertanya kepada beliau. Nah, apakah yang pertanyaannya Gurunda itu, apakah berhasil atau tidak? Ya kan? Bukan lagi yang penyesat itu datang ke Bukit Zaitun. Tapi setelah dia bertanya kan pada pulang nih. Yesus juga udah nggak ada di situ. Nah, makanya di situ menyesatkan banyak orang. Berarti di antara muridnya dan orang-orang yang banyak itu disesatkan oleh orang yang datang itu mengaku adalah Yesus. Begitu. Kalau berhasil, mana orang banyak pengikut Kristus itu? Iya, itu gitu. Nah, begitu anunya redaksi. Jadi tidak nyambung tadi pertanyaan Kuiara ini. Kalau mengatakan di Bukit Zaitun tidak ada, ya ada di situ pada saat murid-muridnya datang gitu loh, bertanya kepada Yesus itu. Begitu. Lanjut Corona. Oke, baik. Silakan teman-teman. Narasi ini saya bangun. Kenapa? Karena ya kita orang Indonesia kan ya. Orang Indonesia itu orang-orang cerdas. Kita diperhadapkan dengan 2 keadaan. Islam dengan keadaannya, Kristen dengan keadaannya. 2 agama ini sama-sama memiliki kemudian keinginan sebagai agama syiar, masing-masing mengunggulkan diri kan gitu. Masing-masing mengunggulkan diri. Orang Kristen tidak berupaya mengkristenkan Hindu Buddha dengan secara sistematis. Tetapi kepada orang Islam mereka ya upayakan bagaimana bisa orang Islam itu bisa masuk ke Kristen. Islam setiap saat melakukan syiar, menyampaikan Islam kepada seluruh makhluk. Jadi 2 agama ini memiliki misi kemudian. Oleh karena itu wajar ketika Bible diberitakan kepada seluruh makhluk, menjadikan seluruh makhluk menjadi muridku, maka kita sebagai orang Islam mempertanyakan kemudian dan mempelajari, mengkaji kemudian isi dari Bible itu. Begitu juga saudara kita Kristen. Maka ketika kita berbicara tentang agama, lisan ini harus berdasar terhadap data Bible. Dan ketika ada data di Bible, harus kita dudukkan kemudian isi Bible itu secara praktis, sesuai dengan keadaan, rasa, bahasa, didukung oleh histori dan gramatika daripada bahasa yang digunakan pada saat itu. Nah ini yang terjadi ketika Yesus berkata, Guru, kan ditanya tuh, kan Yesus ditanya lebih dulu. Yesus tidak membahas itu, tiba-tiba saja muridnya datang. Sesudah Yesus keluar dari bait suci, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya.
dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait suci itu, bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semua ini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun bangunan di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Oke, itu tergenapi. Kenapa? Ketika Yesus mengatakan itu, sampai kemudian Kristen hari ini tidak menemukan lagi bangunan-bangunan yang dimaksud oleh Yesus pada zaman itu. Diruntuhkan, tergenapi. Nah, apakah juga tergenapi ketika murid ini bertanya? Datanglah murid-muridnya di Bukit Zaitun bercakap-cakap sendirian dengan Yesus. Kata murid katakanlah wahai guru kepada kami. Jadi si murid ini minta kemudian gurunya berbicara kepada mereka. Mereka itu ya murid. Bila manakah itu akan terjadi? Dan apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Jawab Yesus kepada mereka. Bukan kepada pendeta pastor Dede, tapi kepada mereka. Bukan juga kepada orang Katolik, bukan. Tapi kepada mereka yang bertanya saat di Bukit Zaitun. Apa kata Yesus kepada mereka? Waspadalah agar jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan. Berhasil tidak orang-orang menyesatkan banyak orang, termasuk yang datang kepada Yesus di Bukit Zaitun dengan memakai nama Yesus? Berhasil kagak? Itu pertanyaan saya. Tapi pastornya entah kemana-mana perginya. Kalau berhasil orang-orang ini memakai nama Kristus menyesatkan banyak orang, termasuk murid Yesus, maka mana banyak orang yang disesatkan itu hari ini? Kalau tidak berhasil berarti Yesusnya ini tanda tanya besar. Pembohong berarti. Berarti dia nabi palsu. Karena di dalam Ulangan 18 nomor 21-22, apabila ada seorang nabi yang terlalu berani berbicara atas namaku, bernubuat tapi tidak terjadi, maka nabi itu harus mati. Nah sekarang pertanyaannya, apakah benar Yesus berbohong karena dia juga katanya mati secara kutuk? Atau memang betul-betul berhasil? Banyak orang datang kepada murid-murid Yesus memakai nama Yesus, padahal bukan murid Yesus, memakai aja nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Karena Yesus mengatakan dalam data nomor 24-nya, sebab Kristus palsu. Nah, artinya apa itu? Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Itu nubuat. Maka pertanyaannya, berhasil tidak orang-orang ini sebagai pelaku kejahatan menyesatkan banyak orang, termasuk murid Yesus? Kalau berhasil, berarti hebat Yesus. Masalahnya mana orang banyak yang disesatkan Yesus ini? Apa nama mereka? Apa gelar mereka? Karena yang menyesatkan adalah Kristus palsu, maka pengikutnya tentu disebut pengikut Kristus. Nah, mana pengikut Kristus ini? Yang kita sekarang yang kita cari sekarang ini, mana dia pengikut Kristusnya? Ada enggak? Kalau ada, mana? Kalau tidak ada berarti ya harus ikhlas, ternyata Yesus itu pembohong. Oke, aku tanggapi sedikit Bang. Boleh. Tadi Abang mengutip tadi Ulangan 18 ayat 21 sampai 22. Saya lihat belum kena dengan pernyataan Abang. Coba dibacakan dulu. Ulangan 18. Kan tadi Abang bernarasi ya tentang nabi itu, nabi ya bukan Yesus ya, dikatakan gitu ya. Jadi coba apa makna yang Anda kutip di Ulangan 18 ayat 21 22? Kayaknya nggak kena dengan topik yang Anda sampaikan barusan. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai data Ulangan 18 ini, itu dimulai dari data 15 sebenarnya. Ketika kemudian Tuhan 18 ayat 21-22 itu saya catat loh ini. Coba Abang kok buat nama itu, tapi dengan narasi Abang lari dengan ini, dengan Ulangan 18 21 sampai 22. Abang kan ngutip Ulangan 21 22 tadi tentang Nabi. Coba. Iya, maksudnya itu endingnya di data 21 22.
Tapi bermula ketika data 15-nya. Saya tidak berharap, tadinya saya tidak, tunggu. Sabar, jangan nafsuan, sabar. Nanti Anda teper juga sama kayak pendeta tadi. Jadi gini, ketika saya kan udah mengatakan, ketika ingin membahas ulangan 18 ini harus konsentrasi dengan tema ini, maka kita bermuara dari data 15-nya. Kan itu maksudku. Saya hanya mencerminkan tadi di poin yang dua-duanya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakan, maka janganlah gentar kepadanya. Adapun perintah dia harus mati di data 20-nya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Tuhan lain, nabi itu harus mati. Itu maksudku. Kalau Anda mau bahas konsentrasi, ya kita arahkan ke situ, gitu. Anda ambil lagi nomor 15, kacau. Ulangan 18 ayat 15, makin kacau bang. Aku baca lah dulu, jangan aja kutip aja. Orang lain nggak tahu kan, aku tahu gitu. Makanya kuliah di belku, kok abang ini nggak sesuai dengan tema yang abang sampaikan. Coba ya, Ulangan 18 ayat 15 yang barusan abang bilang. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dan akan kubangkitkan bagimu Tuhan Allahmu. Dia yang harus kamu dengar. Jadi hubungannya apa nih? Jadi nggak nyambung dengan narasi. Ya itu. Mungkin ayat lain kali itu tadi nyambung. Kok nggak nyambung? Matinya di mana nabinya? Lah mati data nomor 20-nya itu apa? Nomor 20. Makanya jangan nafsuan, jangan ejakulasi dini kalau diskusi agama itu, apalagi dengan saya. 20, Anda belum lahir, saya udah paham Bibel itu. Ya, ayat 20 ya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan-perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demikian, nabi itu harus mati. Apakah Yesus mati? Apakah Yesus mati? Apakah Yesus mati? Bukan. Yesus mati. Yesus nabi. Di Anda, di kami bukan nabi. Loh, dalil kitab Anda mengatakan dia nabi kok. Itu gelar bang, guru. Nabi itu gelar. Bahkan di kitab Anda Paulus itu nabi. Tidak, Anda salah. Apalagi yang salah? Paling pintar menyalahkan orang tapi tidak ngerti Bibel. Di mana Paulus itu tertulis nabi? Bos. Jangankan Paulus nabi, di tengah-tengah Kristen aja jemaat Paulus itu bertaburan nabi-nabi berdasarkan pengakuan Paulus. Nabi lu gak masuk abang, lu gak kampunan. Lah, tanya diri Anda. Dalilnya 2 Korintus 12 nomor 28. Di tengah-tengah jemaat Paulus itu ada satu rasul, ada nabi, kemudian ada pengajar, kemudian ada penyembuh, ada yang kemudian pelayan, kemudian ada lagi yang bisa berbahasa roh. Itu dalam agama Anda. Makanya belajar Bible. Pelajari Bible itu baik-baik. Ya, 2 Korintus jangan sampai 12, kami lebih 15. Bang, gini loh, ada ayat bertanggung jawab nih ya. 2 Korintus 12 ayat 18. Aku telah meminta Titus. Apa hubungannya dengan Titus? Abang lari ke Titus? Inilah ujian Anda sebagai seorang Kristen. Berbicara mengenai nabi itu, Anda hanya harusnya peka terhadap apa yang kusampaikan. Di dalam Anda bernarasi nabi, tapi nyatanya abang ambil itu 2 Korintus 12 ayat 18. Artinya saya berhasil menjebak Anda bahwa Anda nggak tahu Bibel. Ini kan tadi saya baca. Saya muter-muter nih bang. Ketika berbicara mengenai jemaat yang saya maksud, harusnya Anda sudah tahu. Itu bukan di situ Bang Suma. Yang benar adalah 1 Korintus 12 nomor 28. Tapi ternyata Anda tergiring, berarti Anda tidak tahu Bible. Kan bahaya ini. Gimana nih anak-anak Tuhan kayak gini modelnya? Itu ngejebak berarti kita kan? Oh bukan. Saya memang begitu. Seorang psikiater ketika kemudian ingin mengetahui karakter orang tersebut, pasien, mereka memiliki trik untuk mengetahui, menerawang kemudian karakter orang dengan
jebakan-jebakan pertanyaan yang membangun. Oke. Itu Anda harus paham itu. Anda bilang tadi 1 Korintus 1 ayat 28. 1 Korintus 12:28, Cak Ayu. Ya. Nah, ini. Jadi kalau status belajar, jangan mencoba untuk berdiri sama tinggi dengan guru, itu nggak bagus. Anda kan lebih tinggi. Nah itu makanya maksud saya kalau Anda masih status belajar, jangan merasa setara dengan guru. Ya silakan Anda baca. Ya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, jemaat Paulus ada nggak nabi di dalamnya menurut surat ini? Jemaat Paulus? Ya. Tidak ada. Ini kan surat untuk jemaatnya di Korintus. Ya. Dan di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 Paulus kan disebut nabi di sana. Paulus itu sebelum tobat, abang ini aneh. Berarti sebelum taubat aja Paulus sudah jadi nabi. Tapi, nah berarti nabi palsu kan? Secara etimologi bang bahasa itu nggak pas. Berarti Paulus ini adalah nabi palsu, nabi palsu kan? Lah, katanya Saulus nabi, berarti palsu dia. Paulus itu diakui oleh kita ada rasul, bukan nabi. Nah, di situ dia bilang, asistennya yang menuliskan, bukan saya yang menulis, asistennya si Lukas. Nah, tapi yang abang sampaikan tadi dia Saulus bang. Tapi terakhir dia ngomongnya setelah Roma baru Paulus nggak nyambung. Bukan aja Saulus. Ini kok di belakang Saulusnya tertulis. Padahal ya berukunya coba tunjukkan ke saya bang. Di luar ayat itu di mana disebutkan Paulus itu nabi. Bung, yang mengatakan dia nabi itu kan kitab Anda sendiri. Sekarang kalau saya bantah bahwasanya tunjukkan di luar yang abang bilang tadi itu kan saya bilang Saulus ya. Di luar itu minimal 2 lah. Nggak usah 3 lah, 2. Satu sekarang lagi begini. Kan Paulus itu sebagai nabi di mana? Sekarang begini, menurut saudara nabi itu apa? Itu dulu. Definisi nabi berdasarkan Bible, jangan Al-Quran. Nabi itu adalah menerima menerima apa? Untuk dia sendiri, tidak dikabarkan. Oke, kalau dia itu rasul, dia menerima, memberikan kepada pintar, mengajari gitu loh. Minta ajarin. Ya. Ajarin. Ya. Di dalam kitabnya Yahudi, tradisi kenabian, bilangan 12 nomor 6. Berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Paulus memenuhi syarat enggak untuk jadi nabi? Di mana? Bilangan 12 nomor 6. Apa hubungannya dengan itu? Enggak, saya tanya dulu. Kita berbicara mengenai definisi yang Anda bangun tadi. Nabi adalah menerima firman untuk dirinya sendiri. Kalau rasul menerima firman untuk orang lain. Dengar bang abangku ya. Kalau mau bicara tentang kitab Paulus saja, jangan jejak ke lama, nggak nyambung. Oke, baiklah kalau gitu. Sekarang Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul adalah mengajar, menyampaikan kepada umat. Dari mana dia dapat wahyu itu? Ya, contohnya Nabi Anda lah. Oke. Anda. Oke, baik. Nah, sekarang Rasul ini ketika menerima wahyu, apakah hanya untuk orang lain dan bukan untuk dirinya? Dua-duanya. Nah, berarti dia adalah Nabi. Nah, Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk orang lain. Berarti dia adalah nabi dan rasul. Belum paham? Makanya rasul itu kedudukannya lebih tinggi daripada nabi. Makanya dalam surat Paulus itu 1 Korintus 12:28 itu Tuhan telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Yang pertama rasul, kedudukan tertinggi. Setelah rasul nabi. Untuk menjadi rasul harus nabi dulu. Karena posisi rasul itu kudu wajib menerima wahyu dulu. Bagaimana mau jadi rasul kalau dia tidak menerima wahyu? Nah, wahyu yang diterima untuk dirinya nabi dong. Untuk orang lain rasul dong. Berarti dia adalah nabi dan rasul. Sekarang kita lihat dalam 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan.
melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Pertanyaan saya, apakah dia nabi? Apakah dia rasul? Rasul. Terus kenapa dia berbicara bukan atas dasar firman Tuhan? Berarti dia rasul palsu. Berarti dia nabi palsu. Waktu saya dulu bang, nanti abang bantah. Kan dijelaskan apa yang ku sampaikan bukan diriku sendiri. Berarti dia pas sebagai rasul. Tapi sekarang aku kejar pernyataan abang bilang Paulus itu sebagai nabi. Tertulis di mana abangku? Nabi tertulis Paulus yang kedua. Ya ada anehnya. Aneh orang ini. Anda akui nggak Paulus itu rasul? Rasul. Mengaku nggak Paulus kalau dia rasul? Ya mengaku. Jelas lah orang yang membawa. Mengaku. Sekarang definisi rasul itu apa? Beda nabi, beda rasul. Apa yang dibilang Yesus? Saya ulang lagi. Kepada nabi-nabi palsu, bukan rasul-rasul palsu. Saya ulang lagi, Bung. Saya ulang lagi. Nabi menurut saudara, orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk orang lain. Betul? Menyampaikan kepada orang yang diajarin. Ya, lanjut. Berarti seorang rasul itu mutlak harus nabi. Benar gak? Sekarang kata nabi yang kita masalah. Saya ulang lagi. Seorang rasul itu sudah pasti adalah nabi, betul? Abang kok masuk ke BB aja kan? Sekarang yang kutanya. Seorang sarjana itu sudah mutlak anak SMA, lulus SMA. Tidak mungkin dia sarjana kalau tidak melalui tangga SMA. Seorang rasul tidak mungkin kalau tidak melalui meja SMA. Bangku SMA dulu baru S1. Tidak mungkin S1 langsung SMA. Paulus ketika mengaku rasul, dengan kata lain dia adalah nabi. Saudaraku, bisa enggak itu disebutkan dia Paulus yang kedua? Bisa tidak? Bisa tidak seseorang menjadi rasul tanpa melalui tangga kenabian? Bisa. Bagaimana? Berarti perkataan yang disampaikan benar-benar bukan firman Tuhan. Kenapa? Lah, karena dia bukan nabi. Karena gini, kenapa pertanyaan dengan kita ketawa dulu bang. Lucu Anda. Lawan diskusi diketawain gini. Enggak, saya menertawakan diriku yang apesial selalu bertemu dengan orang-orang kayak begini. Aku menertawakan diriku. Anda besar, jadi saya kalah. Ini abangku, Bang Juma yang baik. Anda baik, menguasai. Aku belajar. Kalau nggak, ngapain aku naik ngelau diskusi dengan abang? Begini abangku ya. Yang disebutkan itu, berhati-hatilah dengan bukan rasul palsu, tapi nabi palsu itu abangku. Oke, baik saudaraku, baik. Berhati-hatilah. Waktu ku bang, nanti abang tahu. Oke. Begini abangku, kan Anda bilang tadi Paulus nabi, tapi Anda menyebutkan waktu kisah nama dia si Saulus. Yang kutanya dengan abang, kalau Anda dengan Paulus sebagai nabi, tunjukkan ayat berapa Paulus itu nabi yang tulisan kedua lah, di luar yang tadi. Di mana tertulis dia sebagai PR 13:1 kan tadi udah. Itu yang pertama. Yang kedua. Kayak nabi Anda kan berapa kali disebutkan dia sebagai nabi? Pas. Sekarang terus di mana yang kedua? Oke. Langsung nama dia Paulus kalau bisa ya. Ya. Kalau dikatakan sebagai pengakuan bahwa Paulus yang diajarkan itu bukan untuk dirinya, hanya untuk orang lain. Namanya Paulus itu pemberita, penyampai, pengajar. Di luar itu tidak ada. Oke, saya mungkin agak oleng. Tolong, nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Betul? Betul. Rasul orang yang menerima wahyu untuk orang lain. Bukan untuk dia menyampaikan langsung diajarin, beda loh. Iya. Nabi orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan tidak punya kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk orang lain. Menyampaikan. Wahyu
rasul adalah orang yang menerima wahyu dan menyampaikan kepada orang lain. Umat, ya betul. Nah, apakah wahyu yang disampaikan kepada seorang rasul ini tidak berlaku untuk dirinya? Orang menyampaikan kok. Untuk dirinya gimana? Tersahabat nggak? Maksudnya gini, tolong dibedakan. Tidak sama dimanapun Nabi dengan Rasul beda, bro. Jangan samakan. Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk siapa? Dan mengajarkan kepada umat. Iya, saya tahu. Bagaimana sih logika orang ini? Nggak, logikanya begini bang. Saya kunci lantaran yang dibilang Yesus itu berhati-hatilah kepada, bukan Rasul, nabi-nabi palsu, bukan Rasul palsu. Iya, Anda mengkonotasikan Paulus itu sebagai nabi, bukan. Saudara. Ya. Kalau Rasul itu otomatis nabi. Terserah Anda lah, masa gitu sama otomatis. Kata Rasul itu kan nanti di Indonesia baru ada. Penari lah bilang. Iya dong. Arab, gimana yang betul itu? Rasul di kitab aja beda dengan Nabi, kan beda. Udahlah, nggak usah ke situ, terlalu berat. Jadi kalau ada seorang Rasul, dia harus melalui tangga Nabi dulu. Karena yang disebut Nabi adalah orang yang menerima wahyu. Nah, kalau dia naik level, yaitu diberi tugas untuk menyampaikan wahyu itu untuk orang lain juga, maka statusnya naik pangkat jadi rasul. Jadi rasul itu satu tingkat derajatnya di atas nabi. Nabi satu tingkat di bawah rasul. Kalau nabi hanya untuk dirinya, sama seperti Daud untuk dirinya. Kalau kita melihat narasi di Bible, seperti Hosea untuk dirinya, Yeremia untuk dirinya, bukan diajarkan untuk orang lain. Nah, kalau rasul, dia adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada umatnya. Itu rasul. Sekarang Paulus nabi tidak. Anda mengatakan bukan, tapi dia rasul. Gimana ceritanya? Sama halnya begini. Sama halnya Anda mengatakan begini. Bom itu sarjana, tapi dia bukan anak SMA, Anda pernah jadi anak SMA. Berarti kalau dia tidak pernah jadi nabi, tidak pernah jadi anak SMA, keserjanaannya adalah sarjana palsu. Ijazahnya ijazah palsu. Kenapa? Dia tidak melalui tangga SMA. Kalau ada rasul, bukan nabi, itu rasul palsu. Otomatis kalau dia rasul palsu, sudah pasti dia juga nabi palsu. Kenapa? Karena seorang rasul itu adalah penerima wahyu. Sedangkan penerima wahyu itu letaknya ada pada posisi kenabian. Seorang nabi menerima wahyu. Seorang rasul menerima wahyu. Apa perbedaannya? Kalau nabi menerima wahyu untuk dirinya. Kalau rasul menerima wahyu untuk dirinya dan untuk umatnya. Itu aja. Tapi sama-sama nabi. Nabi belum tentu rasul. Rasul sudah pasti nabi. Nabi-nabi palsu, maksudnya Paulus kena di situ karena dia mengaku rasul. Ketika kemudian ada sidak, masuklah seorang auditor dalam sebuah kantor, lalu bertanya, siapa saja yang tamatan SMA, karyawan yang ada di sini, tolong database-nya dilaporkan ke kita, biar kita ingin melihat, kita mau tahu siapa aja yang memasukkan ijazah palsu. Terus ada namanya Bom-Bom. Itu satu, kenapa nggak ada datanya? Namanya siapa sih? Ku tengok Bom-Bom. Saya periksa ijazah SMA-nya kok nggak ada. Oh, dia bukan SMA bang. Terus dia melamar pakai ijazah apa? Ijazah S1. Lu gila ya? Bagaimana mungkin dia S1 kok nggak ada SMA? Lewat jendela dia palsu. Itulah yang terjadi kepada Paulus. Itulah yang terjadi kepada Paulus. Padahal sebelum dia bernama Paulus, dia sudah nabi. Saulus itu nabi di Antioquia. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Makanya pertanyaan saya, berhasil tidak menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Berhasil oleh siapa? Oleh si ijazah palsu Paulus. Sekarang aku jawab. Silakan. Begini abangku ya, rasul, kenapa Anda udah betul tadi menyatakan tidak ada satupun kalimat menyebutkan
Paulus itu sebagai nabi. Dan jelas memang Galatia 1:1 disebutkan dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus Allah Bapa yang telah membaikkan dia dari antara orang mati. Jadi dia rasul disebutkan di situ, artinya mengajarin. Itu loh Bang. Artinya begini. Berarti dia nabi. Rasul aku nabi. Kalau rasul dia nabi, kalau dia tidak melalui tangga nabi berarti dia palsu. Begini abangku, maka saya bilang tidak sama nabi dengan rasul. Karena ini dalil yang saya buat bukan tandingan. Memang tidak sama, memang tak sama. Iya. Kau bilang tadi nabi itu lebih rendah dari rasul, rasul lebih tinggi dari nabi. Baca Galatia 1:1. Bukan nabi disuruh si Paulus. Rasul. Iya, Galatia itu suratnya sendiri, Cak Ayu. Mengaku rasul itu berarti dia nabi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang Anda pojokkan sendiri. Sekarang kita main 4 gospel lo. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Jangan mainkan dia. Gimana? Berani? Saya bertanya aja dulu, sederhana dulu. Bisa, tunggu. Bisakah seorang menjadi, bisakah seorang sarjana tanpa ada ijazah SMA? Nggak nyambung itu dengan ini kekuasaan. Pertanyaan sederhana, bisakah orang menjadi sarjana tanpa dia lulus SMA? Bisa sekarang langsung dari S1 S3 bisa langsung Bang. Bukan S2 lagi, langsung. Tidak melalui tangga SMA. S1 bisa langsung S3, nggak usah tambah S2 bisa langsung dokter. Enggak, SMA maksudku, SMA. Tergantung, bukan kok lari nih. Bisa. Supaya Anda tahu, tidak mungkin ada orang jadi rasul tanpa melalui tangga kenabian. Tapi kalau Anda mengatakan, tapi kalau saudara mengatakan bahwasanya Paulus itu bukan nabi, tapi dia menerima firman, itu bonyok namanya. Tetapi Paulus sendiri mengaku dalam 2 Korintus 11:17 itu, dia berkata-kata bukan atas firman Tuhan, tetapi atas pernyataan dari makhluk yang keluar dari kubur bernama Yesus Kristus. Baca Galatia 1:1 Bang. Iya saudaraku. Iya. Ya, dengarkan saya. Apakah Yesus itu Tuhan? Menurut saudara? Halo gimana? Di kisah di Bible apa di sekarang? Iya, di kitabmu apakah? Oh, kalau di kitab dia sebagai utusan, tak ada satupun dalil menyebutkan akulah Tuhan Yesus. Sembahlah aku, tak ada bro. Dari Tuhan yang ada. Oke, baik. Utusan dia. Baik. Dan dia sebagai hamba tidak lebih besar daripada yang mengutus. Lanjut. Baik. Paulus mengatakan dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, dan juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Tuhan Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kan gitu. Ya. Nah, sekarang Paulus mengatakan dia tidak berkata berdasarkan firman Tuhan. Jadi yang datang kepada dia ini siapa? Kan dia udah ada historisnya yang kena azab di Damsik itu Bang. Dia bertobat. Maksud dari Yahudi jadi mengajari Yesus tentang kisah beliau. Artinya secara fisik Paulus tidak ketemu dengan Yesus. Apa yang ceritanya tentang Kristus, Kristen asal kata ada pengikut ajaran Yesus, itu Yesus pun nggak tahu. Kenapa? Karena itu dia udah bangkit. Misinya Paulus kan awalnya kan membunuh semua. Siapa coba-coba ngajarin aturan Yesus yang diajarkan dia, mau dibunuh termasuk Ananias. Apa yang terjadi di Damsik sebelum ke Antioquia, kan dia kena azab. Baru disembuhkan Ananias. Di situ bertobat dia. Jadi bukan itu. Dari Judaisme jadi itu tema lain. Lanjut. Itu tema lain. Paulus mengatakan dalam Galatia 1, dia menerima firman Injil dari Tuhan, ya kan? Ya betul. Dari Tuhan. Terus di dalam 2 Korintus 11 nomor 17 dia berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Berarti yang datang kepada dia mengaku Yesus Kristus itu siapa? 2 Korintus berapa tadi Bang? Izin Bang. 2 Korintus 11 nomor 17.
Jangan kau ngaku umatnya Yesus, umatnya Muhammad sama-sama majnun, gila kau ya. Umatnya Yesus itu gila karena Yesus gila, umatnya Muhammad juga gila karena Muhammadnya gila. Mbak, ini kamu kok diturunkan aja? Kita diskusi kok ada yang congor-congor gitu. Nggak pas tuh. Tantenya Bang Handi tuh. Si dokter. Kita lagi enak-enak diskusi dengan Iya, lanjut aja itu lanjut aja. Baca dulu ya, 2 Korintus 11 ayat 17 yang dikasih Bang Kurunda nih. Lihatlah hotel-hotel yang begini, Bang. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh berbegah. Jadi ini harus Anda pahami bahwasanya Paulus tidak mementingkan diri. Jadi kalau dari ayat 7 kita baca sampai ke ayat apa ini 33 baru kita mengetahui makna yang ayat 17. Kalau cuma sepotong ya seolah-olah seperti itu, tendensius gitu loh. Tapi Bang, Anda mengatakan dia bukan nabi. Memang bukan nabi, tapi rasul. Iya, berarti dia berkata bukan atas firman Tuhan. Kan begitu. Baca, teruskan bahwasanya apa yang kukatakan bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Tuhan. Gitu Lah, loh. berarti dia nabi mana yang betul? Bukan apa yang disampaikan dia yang diajarkan itu, Bang. Kalau nabi bentuk di diri sendiri, kan itu saya bilang ceritanya. Iya, ini gimana ceritanya? Dia mengatakan aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang jahil. Nah, sekarang ketika dia berkata ternyata dia bukan menurut firman Tuhan. Tinggal 15 menit lagi, Bang Zuma ya, 15 menit lagi ya, karena aku takut macet nanti Bogor. Oke. Jago macet nanti. Makasih. Jadi makasih Bang, artinya gini, saya paham, Abang tinggi ilmunya, aku umat biasa bukan teolog, ya nggak kayak pendeta yang ada lawan tadi, artinya semua narasi Abang cocok bagi saya tulis juga semua, ada yang kurang tadi kan kulihat kok lain, Bang ini kenapa ini, gitu, artinya saling mengisi, itu namanya diskusi, iya, bukan iya. saling Tapi jujur saudaraku, Anda lebih pintar dari seorang pastor yang tadi, serius. Enggak lah nih. Aku nggak ada uang rekening Bang ini. Enggak, serius. Bang Hos, kenapa aku dimasukkan kayak gini? Jangan nanya ke gua, lu harus sama guru. Malu nanti aku sama itu aku si Nora itu halah. Berarti cocok Anda lebih berisi. ya, Bang ya. Cocok dia jadi pendeta ya. Enggak lah, aku nggak mau. Cocok aku jadi pendeta. Itu Enggak cocok. Kalau orang jujur kayak dia malah bisa jadi pendeta. Izin itu Nora. Lari jemaatnya nanti. Izin itu Nora. Aku masuk seperti ini karena dukungan dari Bang Zuma. Kenapa? Dia kok bisa menguasai Bibelku, aku tidak bisa. Makanya aku baca kitabku sendiri. Aku ini sifatnya sini untuk menjawab apa yang ditanya teman-teman, bukan menanya kitab kalian. Enggak. Jadi ada yang tanya, kamu orang baik. Buku. Saudara orang baik, thank you. Anda dia orang baik tapi belum jujur. Izin Bang Zuma, aku bukan melarikan diri. Status belajar. Tahu lah Jagorawi ini, aduh, mau badai ke Bogor, takut macet, Jagorawi. Oke, saudara, hati-hati di jalan. Pesan saya jangan makan gondit lagi ya. Iya, siap. Bang Zuma nggak tahu tuh gondit. Gondit nggak tahu. Tahu Bang Zuma tahu gondit. Enggak, gondit itu ini. Kata Bang Zuma guguk. Bukan. Babi hutan. Bang Zuma, nanti Mbak Nora tuh tersinggung kalau dibilang guguk apa? Tahu nggak satu marga dia ada Raja Guguk. Itu gitu. Hari Tonang itu, coba tanya dia. Raja Guguk itu. Sorry. Rajanya Guguk itu marga Tonang. Marga nggak enak jangan marga itu nggak boleh. Sorry. Siap. Tapi kan saya tidak mengatakan Raja Guguk, saya hanya mengatakan Guguk aja. Bukan, karena yang dibilang apa itu tadi Bang, saya koreksi ya. Namanya gondit itu bahasa Batak, namanya babi hutan Bang, bukan guguk. Oh, sorry. Siap. Ya, maklum saja namanya. Iya, enggak. Namanya juga saya orang asing Bang, saya kan bule, mana tahu yang kayak gitu-gitu. Oke, aku izin lah dulu. Host yang baik, nih kita udah 2 jam lebih Bang Host, jadi aku ketemu lagi dengan Gurunda aku juga. Jadi kesimpulannya Bang izin Bang dengerin. Kesimpulannya dengerin. Kalau seorang menyebut dirinya rasul tapi dia bukan nabi, artinya dia adalah rasul palsu. Itu kesimpulannya. Saya hormati pendapat Anda dan memang itulah kemampuan Anda. Terima kasih banyak. Iya tahu.
Oke, saya Siap, dulu siap. host ya. Karena maklum Bang takut macet. Mau pada ke Ciapus lagi. Ya, lanjut Bang, hati-hati di jalan. Ya, makasih. Selamat sehat. Itu aku. Siap. Ya. Kirim salam buat tulang dan tulang Mbak Nora. Makasih. Selamat sore. Aku Sore. Oke. Siap. Nggak ada lagi. Kalau ada orang Ini- mengaku sarjana S1 tidak pernah sekolah di SMA, pasti ini sarjana palsu. Simpulannya udahlah. Iya gitu ya Bang Andi ya. Baru tahu saya. S1 Simpulannya kalau cuma memakai istilah-istilah Islam, pendetanya mengajarin nggak benar kepada mereka. Nah inilah resikonya nih. Tapi bagus kalau kayak teman kita tadi itu argumentasinya tajam, artinya otaknya bekerja. Meskipun masih ada aura-aura gerejanya, tapi paling tidak dia tundukkan, dia tinggi hatinya, dia taklukkan karena asupan ilmu dari otaknya gitu. Itu bagus. Yang penting jangan terkontaminasi oleh penghujat-penghujat dari pihak sebelah. Kalau dia terus naik di komal-komal Islam dan selalu aja mengasah pengetahuannya dengan logika sehat dan merendahkan hatinya, insya Allah dia bisa dapat hidayah itu. Dibanding dengan pastor Kuculuk tadi gimana? Oh, kalau pastor yang tadi itu sebenarnya saya kan piaraan saya itu kan banyak tuh memang yang kubiarkan kemudian berkembang sendiri. Saya mau Itu kan tanya piaraan sama saya dari Ini ada satu asu nih satu nih. 3 tahun yang lalu kan gitu. Orang tuanya Andi siapa? Orang tuanya Andi. 3 tahun yang lalu kan sudah jadi daftar piaraan saya. Begitu saya temui lagi tadi ternyata nggak ada bedanya dengan 3 tahun yang lalu, malah lebih rendah lagi. Juma. Gitu. Orang tuanya Andi siapa? Orang tuanya Andi. Orang tuanya Paulus kau cari siapa? Coba, siapa nama bapaknya Paulus? Mampus. Orang tuanya Andi itu. Nama orang tuanya Paulus. Ayo, nama orang tuanya Paulus coba. Andi Slebau ini ayahnya tidak Emosi diketahui. dia Banyak. Emosi dia. Tadi diskusi sama gua. Orang tuanya itu kan kerja sama saya. Terus saya ngomong sama bapak ibunya. Kenapa anak ibu? Waduh maaf Bang Andi, saya udah nggak sanggup. Saya sangat menyesal. Penyesalan seumur hidupku adalah melahirkan tadi. Iya, melahirkan dia gitu. Kata orang tuanya. Kudu. Iya. Kalau Bang Kui tadi udah ngomong Bang Zuma, dia nggak Apa itu, Bang? dia nggak suka lagi masuk room-room Kristen, sukanya masuk di room-room Muslim. Dia bilang gitu tadi. Alhamdulillah, masya Allah. Syukurlah Bang. Teman-teman Kristen kita yang cadas, yang dia kritis, kemudian loncatan berpikirnya bagus, itu bagus tuh. Biar sampai kita ngotot-ngototan pun tidak apa-apa. Tetapi setelah itu dia akan merenung. Artinya doktrinnya itu tidak melekat pada dirinya karena argumentasinya itu ya diatur oleh ritme informasi yang masuk ke dalam otaknya sehingga membentuk sebuah logika pesan yang bisa dia terima. Kalau sudah mendarah daging kayak manusia 1000 gigi yang tadi itu nggak bisa lagi karena otak sudah berpencar ke akar-akar giginya sampai penyesatan pun tidak bisa dibendung dari mulutnya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Berisik banget. Malam Bang Juma sama Bang Adi, Bu Nora. Iya. Noise Bang. Abang kalau masih ada penyalipan diselesaikan dulu Bang. Kalau pengalaman hidup saya yang biasanya yang gondrong itu rambut. Ya, yang pernah saya. Pada umumnya sih yang gondrong itu rambut. Tapi pendeta tadi kok aneh gitu loh. Kenapa giginya yang gondrong? Kurang lebih. Bukan gue yang ngomong ya. Andi ini model congor, nggak tahu orang tuanya.
Iya, Paulus bapaknya siapa? Bapaknya Yahandi Silebes. Masolang generasi. Selamat Bang Handi. Handi Silebes ini modal congor aja. Tanya dia Bunda, kenapa orang tuamu menyesal melahirkan kamu? Apa alasanmu? Kenapa? Kenapa? X. Katanya Handi Silebes nggak tahu di surga di neraka. Lu jawab dulu itu. Kenapa orang tuamu menyesal melahirkan kamu? Jawab dulu. Kamu ini modal congor. Nggak bisa jawab dia. Nggak tahu orang tua. Coba boleh nggak saya nanya? Bentar dulu, Bang X ini tinggal di mana, Bang? Silakan nanya, silakan. Saya dari Pontianak. Ya, silakan nanya. Oh, Kalimantan ya. Orang Amunta ini. Hai Zuma. Silakan nanya. Action. Silakan nanya, cepetan. Lu nanya apa, Bang? Abang udah ludahin. Kenapa dia dendam kali sama kau, Bang? Di rumahnya siapa tadi itu? Dia kok permalukan di sana. Oh. Karena gara-gara orang tuanya menyesal melahirkan dia gitu. Karena dia tidak berguna. Pertama nih, dia lawan orang tuanya. Maksa ngambil duit, judol, nyolong motor, penggelapan gitu loh. Kasihan orang tuanya gitu. Nyolong motor. Begitu. Gara-gara itu ya? Gara-gara itu. Tema apa nih, Bang? Tengkorak. Tengkor. Temanya apa temanya? Agama apa, Bang? Bang. Kristen. Namanya siapa, Bang? Kristen. Tengkorak. Namanya? Garden. Andre. Oh, oke, Andre. Temanya Aslinya Andre, Andre, Bang. orang Kalimantan. Ya. Kristen ya, Bang? Kenapa kau menjadi Kristen? Apa sebabnya? Silakan. Apanya, Bang? Kenapa kau menjadi Kristen? Sebabnya apa? Suaranya digedein, Bang. Kena ajaran tentang Suaranya, Bang. Kristen ini kena ajaran tentang kasih. Kalau di agama kalian tuh ada nggak ajaran tentang kasih? Apa sih? Saya sama Di dalam- sendiri. Eko. Izin, Bang, biar apa ya? Eko agama apa, Bang? Assalamualaikum Bunda Nora. Waalaikumsalam. Muslim ya, Bang? Iya Muslim. Nah, izin dulu ya, Bang. Di sini ada yang mau diskusi, Bang, ya. Ya diam ya. Silakan, Andre. Silakan, Bang Zu. Ngomong aja duluan. Ya. Kian aja ngomong duluan. Oke. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam itu ada surat yang disebut surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman itu adalah surat kasih dan sayang. Sekarang kalau berbicara tentang kasih, Islam itulah kasih itu. Kenapa? Karena dalam cakupan kehidupan manusia, hubungannya dengan kasih sayang, keselamatan orang-orang yang hidup di dunia itu diajarkan. Keselamatan tentang kehidupan di akhirat juga diajarkan. Sehingga dalam Islam, hablu minallah, hubungan kepada pencipta langit dan bumi, hablu minan nas, dan hubungan kepada seluruh manusia, itu diatur sedemikian rupa. Di Islam bukan hanya sekedar kasihi musuhmu, berdoalah mereka dan seterusnya. Islam itu mengajarkan kemudian untuk mengajak manusia selamat dunia dan akhirat. Itu Islam tuh. Makanya diseru. Di mana? Di dalam Islam itu diperintahkan kemudian, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Jagalah dirimu dan juga
keluargamu dari api neraka. Perintah ini jelas sekali. Ketika Al-Quran berbicara jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka, ini cakupannya kepada seluruh umat manusia. Karena dalam kaidah keislaman yang disebut kemudian diri kita ini adalah cakupan apapun hubungannya dengan orang lain. Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. Nah, kenapa? Kalau kita berbicara mengenai peliharalah dirimu, berarti diri kita ini harus kita jaga. Bagaimana cara kita menjaga diri kita? Ya, menjaga supaya lisan kita tidak menyakiti orang, menjaga supaya tangan kita tidak mengganggu orang, menjaga supaya kaki kita tidak merusak barang orang. Itu yang dimaksud. Maka di dalam kaidah keislaman, hablum minan nas, jaga hubunganmu dengan sesama manusia. Itu dalilnya. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai kasih dalam agama Kristen, apa kasih itu berdasarkan kaidah dalam agama Kristen? Dan cerminan kasih di agama Kristen yang tidak ada di agama lain itu yang mana? Silakan. Kalau menurut saya kan agama Kristen ya. Setiap itu apa ya? Seorang berbuat kesalahan itu harus diampuni. Sebesar apapun kesalahan dia. Oh, itu bukan kasih tuh, Bang. Terus itu bukan kasih kan? Bukan kasih. Itu bukan kasih itu. Izinkan saya menjelaskan, Bu. Ketika ada orang yang memperkosa binimu, apa yang kamu lakukan sebagai penganut ajaran kasih berdasarkan standar Kristen? Jawab saya. Silakan. Apa yang kamu lakukan kepada orang yang memperkaos istrimu, memperkaos anakmu? Apa yang kamu lakukan sebagai cerminan kasih menurut Kristen? Silakan kau uraikan ke saya. Saya ingin dengar. Saya tidak bisa jawab, soalnya saya belum punya istri. Berarti kasihmu itu hoax. Cerminan dalam ajaran agamamu adalah ketika binimu atau ibumu diperkaos orang, cerminannya adalah kamu harus mengasihi orang yang memperkosa ibumu itu. Dengan kamu sabar dulu. Dengan kamu, sabar dulu. Jangan ke situ dulu. Ketika kemudian dalam ajaran kasih, implementasinya dalam agamamu adalah pemerkosa ibumu dimaafkan olehmu, dimaafkan oleh orang Kristen yang lain, maka ini artinya melegalkan kemudian pemerkosaan. Ketika ada seorang pengedar narkobeng mengedarkan kemudian kepada anak-anak SMA, lalu muncul Kristen di sekelilingnya, yang ada Kristen membantu pengedar ini untuk mengedarkan produk tersebut. Ini yang disebut kasih. Kalau di Islam tidak. Begitu orang ini memperkaos, jangan dikasihi. Harus dihukum. Supaya apa? Supaya kelestarian hidup damai sejahtera tercipta di tengah-tengah manusia. Apa maksudnya? Ketika pelaku pemerkaos ini seketika ditangkap, diborgol, lalu kita kemudian ikat di pohon, kita telanjangin, habis itu kita bakar api rokok, kemudian biji sakarnya, itu akan menjadi contoh bagi orang-orang yang memiliki syahwat yang tidak terdidik, syahwat yang tidak terkontrol, syahwat yang tidak kemudian tertuntun. Apa kau senyum? Itu Islam tuh, indahnya Islam itu di situ. Sehingga ketika ada orang memperkaos, harus diperlakukan hukum yang setimpal dengan perlakuannya, supaya dia
menjadi contoh bagi orang-orang lain supaya tidak memperkaos orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Orang semua menjaga dirinya. Makanya kalau saya tidur dengan orang-orang yang beragama dengan seagama dengan saya tidak pernah khawatir. Tapi ketika saya tidur dengan orang yang beda agama dengan saya harus beli lem Korea untuk anus saya, bahaya. Ya itu fakta. Mungkin mana ajaran kasih, bahaya ajaran kasih. Bahaya. Ajaran kasih kita temani tidur. Aduh, nggak ada bahaya, nggak ada kemudian musibah di situ, nggak ada kemudian sesuatu yang buruk di sana. Semuanya baik, semuanya baik. Ajaran kasih artinya bahwa definisi kasih itu kemudian dirubah dengan makna dan rasa yang kemudian berbeda dari sumbernya. Yang disebut kasih dalam implementasi agama tauhid, agama samawi adalah ketaatan terhadap perintah Tuhan. Dan kasih kepada manusia adalah mengajarkan manusia lain untuk taat kepada perintah Tuhan. Bukan berkongkok-kongkok terhadap pelaku maksiat merangkulnya. Kamu yang memperkosa anakku ya? Saya om, maafkan saya. Oh, nggak apa-apa nah, nggak apa-apa. Kalau bisa ya tantemu juga di dalam boleh kok. Boleh kok. Tendangan tantemu itu lebih tinggi dari anakku. Ajaran kasih baik. Ajaran kasih. Kamu mau ngapain? Saya mau ambil motornya om. Oh iya silakan. Jangan. Di belakang juga ada emas batangan kalau mau. Ajaran kasih. Tapi itu cuman teori untuk jualan nipu lawan. Boro-boro. Orang cuman cerita dia donasi yang kau kumpulkan itu tidak sampai kepada anak Batak. Perangnya sudah sampai ke neraka. Semua stasiun televisi meliputnya. Itu ajaran kasih. Hah? Sesama pendaista kemudian saling buka aib sampai tai lalat juga dibongkar. Ini ajaran kasih. Teori yang masuk akal itu cuman ajaran Islam. Kasih di Islam itu baru tepat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu baru betul ajaran kasih. Oh, kasihlah musuhmu dan berdoalah. Begitu ada pencuri masuk ke dalam rumah didoakan, ya Tuhan, mudah-mudahan dia mencuri semua hartaku. Betul melasa. Padahal saya kira begitu, saudara-saudara. Saya izin ibadah sejenak. Nanti kita lanjut lagi ketika ada penyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Semoga mereka bisa mendapatkan kemudian hidayah, melembutkan hatinya, dan menuju kepada ajaran Yesus Kristus yang benar-benar tanpa ada embel-embel Kristus Pak Yesus. Demikian, silakan.